mau mendaki, melakukan pendakian Putu Kentongan, insya Allah tutup waktu, dan tutup Lembah Bulus. Nah, ini kita ada di perkemahan Indreng Dimitri. Tempat pendaftarannya, tempat parkirnya tidak terlalu ramai ya kalau untuk ukuran minggu, tapi ini ramai karena ada acara trail running ya. Tepat di atas tempat parkir dan base camp pendaftaran, kita akan bertemu dengan sebuah camping ground yang sangat asri, lengkap dengan musola yang bersih dan kamar mandi yang bersih dan terpelihara. Selain itu juga ada sebuah cafe yang cantik dan eksentrik yang menyediakan kita welcome drink seharga Rp5.000 yang bisa kita ambil sebelum atau setelah mendaki. Naik gunung dulu, naik pelaminan, kemudian naik pangkat dan staff sus. Let's go. Tak jauh dari tadi kita petunjuk untuk naik ke arah Putu Kentongan. Di sini ada sumber mata air, sumber bulus. Ya, kalau di sini kedengaran suara airnya sangat jelas ya. Jadi ini adalah mata air. Jadi camping groundnya berdekatan dengan mata air. Baru saja masuk pintu pendakian sudah disuguhi pemandangan seindah ini Sobat Jelita. Jalan memang agak naik, berbeda dengan Putuk Siwur yang landai di awal. Setelah melewati jalur yang dipenuhi oleh semak-semak dan tumbuhan heterogen, kita memasuki hutan pakis dan hutan pinus. Keep going up, Jamil. Go up, up, up. Yang membedakan Putu Kentongan dan Putuk Siwur adalah jika di Putuk Siwur lebih banyak vegetasinya, lebih banyak hutan pinus, tapi kalau di sini lebih banyak pohon pakis, jadi kayak hutan pakis ya. Jadi mirip karena bersebelahan, sebelahnya Tongan adalah Putuk Siwur, tetapi Siwur cenderung ke pinus, kalau ini cenderungnya ke Putuk Tongan cenderung ke hutan pakis. Ada peringatan di sini, warning. Barang siapa saja yang mengambil tanaman pakis dikenakan denda Rp250.000. Salam Lestari dari Perhutani ya. Jadi karena memang ini habitat pakis dan dijadikan hutan, jadi tidak boleh diambil sembarangan ya. Kita harus melestarikan dan menghormati kekayaan alam sekitar. Kita sudah sampai pos 1 Putu Kentongan. Pos 1 tapi tidak ada posnya, tapi ada tempat duduk dari kayu. Mari kita duduk, saudara-saudara, dan mari kita makan. Enaknya di Putu Kentongan tuh nggak terlalu rame, sepi. Terlihat plastik sampah saya di sini kah? Oh, ternyata ini dia. Buang sampah di sini, jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Nah, ini kompartemen ini Hellook merek Savage, memang benar-benar Savage. Ya, ini saya bawa
buat naruh sampah. Bawalah sampahmu ke bawah. Oke, bawa sampah ke bawah. Jangan buang sampah di alam liar. Oke, biarkan alam tetap lestari. Salam lestari. Pos pantau Putuk Kentongan, gak jauh dari pos 1, jadi nggak ada tempat duduk, tapi kalau hujan lumayan bisa berlindung di sini. Kita sudah sampai pos 2 Putuk Kentongan. Ya, ini di pos 2 ada keterangan kalau sebelah kanan itu ke Putuk Watu ya, Sobat Jelita. Ini 14,14 ml. Sedangkan Putuk Kentongan itu ke sebelah kiri. Kita ke bawah karena ini rusak. Ini sudah jatuh, nggak kelihatan. Maka rawan untuk tersesat. Makanya ini jangan lupa kalau udah pos 2 belok kiri ke Putuk Kentongan. Ke kanan. Belakang, kita lihat sebelah setelah dari pos 2 kita agak turun terus naik sedikit. Nah, kita akan ketemu dengan pilihan seperti ini. Kalau ke arah sana atau kanan itu ke Sabana, dan ini jalur patas ya, ke sana ke kiri itu jalur patas, artinya kita akan segera sampai ke puncak Putuk Kentongan, tapi jalurnya patas alias lebih cepat. Cuma memang lebih mendakinya lebih terjal ya dibandingkan Sabana. Cuma kan kalau Sabana kita akan berputar karena saya pengen cepat, karena saya pengen ke Putuk Watu, maka kita milih jalur patas. Nyampe Mi. Senyum dong. Aduh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Putuk Kentongan 1305 mdpl. Alhamdulillah. Dari plakat Putuk Kentongan itu kita sebenarnya puncaknya ada di sini, di batu yang besar. Ya, karena benderanya ada di puncak batu besar. Kita lihat ke atas keindahan Putuk Kentongan dari puncak batu. Wah, Masya Allah. Ini dia kita di puncak batu Putuk Kentongan. Kita bisa lihat. Nah, itu benderanya. Dan inilah kita ada di atas. Hai. Ya, sayangnya hari ini kita bertemu dengan tembok atau kabut. Tapi kalau bagi saya kabut nggak masalah. Banyak pendaki mengatakan kalau kabut itu musuh pendaki. Siapa bilang? Karena ya tujuan pendaki memang berbeda. Kalau saya naik mendaki atau naik gunung itu bukan hanya melulu view, karena memang kami butuh untuk bersatu dengan alam, untuk olahraga. Jadi view ya itu bonus lah. Dan apa salahnya sih? Apa salahnya dengan tembok? Apa salahnya dengan semua putih seperti ini? Indah juga kan? Dari puncak Putuk Kentongan 1305 mdpl kita akan mencoba untuk berkunjung ke puncak Putuk Watu. Ada dua jalur. Yang sebelah sana adalah jalur biasa, dan ada tulisan welcome, itu adalah Putuk Watu zona nanjak. Dari mana? Nanjak atau yang biasa? Nanjak. Kita coba yang nanjak.
kayak babat alas gitu, membuka lagi jalur baru. Ya ini termasuk tidak disarankan, tapi jika kalian suka yang alami, sepi, ini adalah pilihan yang paling bagus. Ya walaupun agak tertutup, alhamdulillahnya banyak pada warna merah putih ya, kayak bendera. Sudah sampai tertutup, tapi tanda bendera ini cukup membantu untuk melihat jalur yang menuju ke sesuatu. Ya. Kita beberapa kali menemui batu-batuan besar ya, sobat jelita ini. Ada tulisannya Watu Tumpang. Nah anehnya di atas batu ini ada pohon. Akarnya kemana ya? Nah ini akarnya nembus ke bumi, jadi tumbuhnya di atas pohon, makanya dibilang Watu Tumpang. Numpang di watu maksudnya, numpang batu. Wah, Masya Allah. Tidak hanya Jolotundo yang punya akar 1000 sobat jelita, ternyata di jalur dari Putu Kentongan menuju Putu Watu yang lewat lintas nanjak ya, yang jalur kita milih jalur nanjak, ini ada akar 1000 dari Putu Kentongan dan Putu Watu. Jadi akar 1000-nya ini ada pohon besar yang akarnya menutupi batu besar. Ini kan akarnya banyak, dibilang akar 1000. Entahlah sudah berapa ribuan tahun. Masya Allah, digigit binatang, nyamuk, banyak sekali. Benar-benar jarang didaki nih, padahal bagus loh. Hidden gem. Hidden gem. Hidden gem di Putu Kentongan, hutan masih asri, jarang didaki, dipenuhi dengan nggak cuma hutan, batu-batu yang besar. Wah, asik. Masya Allah. Kita sampai tanjakan mesra. Entahlah mesra sama siapa dan apa. Kita coba apa yang bikin mesra. Melewati tanjakan ini mengingatkan saya dengan tanjakan di Saraklopo. Mungkin sobat jelita yang pernah ke Saraklopo bisa tahu deh. Walau jalur tanjakan mesra agak tertutup ya, tapi tandanya banyak ya. Tandanya banyak, sepanjang 2-3 meter selalu ada tanda, jadi kita tidak akan tersesat. Memang ini justru kalau bagi kami tantangan ya, tanjakan penuh dengan batu. Jadi ingat sama Gunung Butak ya, kayak Gunung Butak, tapi ini lebih mild daripada Gunung Butak. Tapi ini ada adventure yang sesungguhnya. Nah, bagi sobat jelita yang pernah mendaki sampai puncak Gunung Butak, pasti hafal deh tanjakannya kayak apa. Nah, ini adalah pertengahan antara Saraklopo dan Gunung Butak. Dibilang terjal iya, tapi kalau seterjal Gunung Butak ya belum. Ya, pertengahan lah pokoknya. Ini kaki di taruhin tanjakan tinggi. Ya, enggak, jauhan. Ya ini salah satu rekomendasi kalau mau ingin menjelajah adventure Trabas Alas lewat sini. Jalurnya mesra. Tak jauh dari ujung tanjakan Trabas Alas, kita sudah mau memasuki puncak Putu Watu. Ternyata salah teman-teman. Coba cerita kirain puncak Putu Watu ini. Karena kita melihat ada tugu seperti zaman Majapahit. Ya ini entahlah, mungkin buat penghormatan
bukan ini puncak Putuk Watu. Puncak Putuk Watu di sana. Jadi kita harus turun lagi. Welirang udah deket, ya Allah, udah deket kelihatannya. Jalan yang nggak tahu. Dari puncak yang kami pikir Putuk Watu, kami turun menuju Putuk Watu. Kami naik lagi sedikit. Nah, kita bertemu dengan Putuk Watu yang sesungguhnya. Awalnya kami berusaha untuk mendaki puncak Putuk Watu, tapi ternyata Putuk Watu tidak semudah Putuk Kentongan Sobat Jelita. Tempatnya sulit dan bentuk batunya tajam, tidak bisa untuk mencapai puncak. Alhasil kami hanya bisa foto-foto di sampingnya saja ya Sobat Jelita. Alhamdulillah masih bisa mencapai. Turun dari puncak Putuk Watu, kami memilih jalur yang mild supaya pengalaman pendakian kami semakin kaya. Selamat datang di Putuk Watu. Ini pintu gerbang 2, tapi udah rusak yang sini. Dan ini udah jatuh. Kemudian ini arah ke Putuk Kentongan. Jadi kalau kita lintas jalur dari tadi kita mendaki melalui Putuk Kentongan, kita melewati jalur yang lebih mild itu lewat sini. Artinya tidak harus nanjak kayak tadi yang seperti kami lakukan. Nah, kalau kita mau lewat Kentongan lagi, berarti kita belok ke sana. Tapi kalau kita mau pulang melalui jalurnya memang jalur Putuk Watu, kita akan terus ke sini. Apapun masalah kamu, senyumlah dan tertawalah. Demikianlah kisah petualangan kami di Putuk Watu dan Putuk Kentongan. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya.